The Man from U.N.C.L.E. tahun 2015. Film yang pertama kali dirilis pada 2015 ini, mengusung genre aksi komedi di bawah garapan sutradara Guy Ritchie. The Man from U.N.C.L.E. berkisah tentang agen CIA bernama Napoleon Solo yang diperankan oleh Henry Cavill yang akan mengekstraksi Gaby Taylor pada puncak Perang Dingin di tahun 1963. Agen Solo ditugaskan untuk bergabung dengan agen KGB Kuryakin untuk melakukan misi menyelamatkan dunia. Namun perseteruan agen Solo dengan agen KGB bernama Kuryakin harus diredam karena misi yang akan dijalani keduanya. Mereka harus bekerja sama mengacaukan keseimbangan dunia melalui senjata dan teknologi nuklir. Pemimpin mereka adalah putri seorang ilmuwan Jerman yang hilang, yang menjadi kunci untuk menyusup ke organisasi kriminal. Organisasi kriminal tersebutlah yang memegang kendali atas senjata berbahaya dan teknologi nuklir yang bisa mengancam nyawa manusia di dunia. Tapi mereka juga harus berpacu dengan waktu untuk mencegah bencana akibat nuklir dan senjata berbahaya itu. Di setiap adegannya, film ini menyelipkan adegan-adegan lucu dan tak biasa dari para aktornya sebagai pereda ketegangan. Hold on, cowboy! Escape from New York tahun 1981. Film yang disutradarai oleh John Carpenter ini menceritakan tentang kota megapolitan yang menawarkan segala kemewahan, kesenangan, dan surga dunia itu tiba-tiba menjadi sebuah tempat mengerikan yang penuh dengan segala kriminalitas, kejahatan, kengerian dan neraka dunia. Wilayah Manhattan di kota New York tahun 1997 berubah menjadi tempat penampungan para orang buangan dan kriminal mulai dari kelas teri hingga kelas kakap. Secara geografis, wilayah Manhattan yang eksklusif terpisah oleh Lautan Atlantik dan dihubungkan dengan jembatan Brooklyn, sehingga memang strategis akan lokasi terisolir yang di bagian luarnya dikelilingi oleh penjagaan super ketat dan maksimum. Escape from New York adalah film kult klasik yang boleh dibilang sebagai acuan dari film aksi laga fiksi ilmiah. Film Carpenter tersebut melahirkan karakter ikonik Snake Plissken yang menyulap Kurt Russell menjadi bintang laga yang badas, jauh dari kesan pria Disney pada saat itu. Just begun. Who are you? John Carpenter's Escape from New York. Heard you were dead. Dead or Alive tahun 1999. Tema Yakuza adalah topik yang paling sering diangkat oleh Mike dari awal berkarya. Dirilis di tahun yang sama dengan film Audition, Dead or Alive adalah salah satu film bergenre Yakuza yang juga turut mencuri perhatian para penonton internasional. Dibintangi oleh aktor klasik Riki Takeuchi yang sudah sering menjadi aktor di film Mike, ending film ini adalah salah satu ending yang sangat tidak terduga dari deretan karya Mike. Di sini juga bisa ditemukan satu adegan yang menjadi inspirasi film Machine Girl yaitu petunjuk tangan tempura. Penuh dengan kekerasan ala Mike, mungkin film ini bukan untuk semua orang, tetapi elemen action yang melimpah menjadikan film ini juga bisa dinikmati sebagai hiburan ringan. The Rock tahun 1996. Film The Rock ini menceritakan tentang seorang bernama Stanley Goodspeed yang diperankan oleh Nicolas Cage. Ia merupakan ahli kimia di FBI yang terkenal. Kali ini ia ditugaskan di luar bersama mantan agen dari Inggris bernama John Patrick Mason yang diperankan oleh Sean Connery. Mereka berdua ditugaskan untuk menghentikan Jenderal Francis Hummel yang diperankan oleh Ed Harris. Jenderal Hummel menggertak pemerintah bahwa ia akan meluncurkan senjata kimia berbahaya dari Pulau Alcatraz ke San Francisco. Ia memiliki satu permintaan yaitu $100 juta sebagai imbalan agar ia tidak meluncurkan senjata kimianya. Stanley dan John Patrick tidak tinggal diam, mereka berdua berusaha menghentikan Jenderal Hummel dengan aksinya tersebut. This summer, get ready to rock. Taken tahun 2008. Film berdurasi 93 menit ini disutradarai oleh Pierre Morel serta penulis Luc Besson dan Robert Mark Kamen. Dilansir Box Office Mojo, total pendapatan Taken sebesar $371,8 juta Amerika Serikat. Film ini menceritakan seorang anggota CIA bernama Brian yang sudah pensiun, ingin menghabiskan masa tua bersama putri semata wayangnya bernama Kim. Sayangnya Kim tinggal bersama ibu dan ayah tirinya yang kaya, serta tinggal berjauhan dari Brian. Suatu waktu Kim bermaksud pergi ke Paris bersama kawan karibnya yang bernama Amanda. Ia meminta izin pada Brian agar diperbolehkan berangkat. Brian sudah curiga dengan rencana itu,
Tetapi Lenore yaitu mantan istri dan ibu Kim membujuk Brian agar menyetujui rencana Kim. Ditambah lagi Amanda meyakinkan Brian bahwa akan ada sepupu lelaki Amanda yang menjaga Kim dan Amanda. I will kill you. The Fugitive tahun 1993. Film The Fugitive 1993 ini adalah film asal Amerika yang bergenre action thriller yang ceritanya berdasarkan serial televisi tahun 1960-an dengan nama yang sama yang dibuat oleh Roy Huggins. Film The Fugitive disutradarai oleh Andrew Davis dan dibintangi oleh Harrison Ford dan Tommy Lee Jones. Film ini mengisahkan tentang salah dihukum karena pembunuhan istrinya. Dr. Richard Kimball lolos dari tahanan dan menetapkan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Sementara ia dikejar oleh tim AS Marshals yang dipimpin oleh wakil Samuel Gerard. Dr. Richard Kimball adalah seorang dokter yang baru saja tiba di rumah untuk menemukan istrinya Helen dibunuh. Kurangnya bukti serta asuransi jiwa yang tinggi untuk Helen membuat Kimball justru dianggap menjadi pembunuh istrinya. Ia didakwa telah melakukan pembunuhan tingkat pertama. 4 miles an hour. That will give you a radius of 6 miles. Speed tahun 1994. Film Speed adalah film berjenis aksi yang disutradarai oleh Ian DeBon dan dibintangi oleh Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Morton, dan Jeff Daniels. Film Speed menceritakan tentang Jack Traven yang merupakan seorang dari Departemen Kepolisian Los Angeles. Ia berusaha menangkap Howard Payne, yaitu seorang ahli bahan peledak sekaligus pensiunan polisi yang tidak puas akan perlakuan rekannya pada masa baktinya sebagai polisi, sehingga Payne berusaha membalas dendam dengan menjadi teroris. Setelah Payne gagal meledakkan sebuah lift, ia berhasil kabur dan memasang bom di bus kota nomor 2525 yang kemudian dinaiki Traven. Payne juga meminta uang tebusan yang ia tunggu sebelum jam 11 siang. Namun sayangnya bom yang dipasang tersebut terlanjur aktif ketika bus sudah mencapai kecepatan 50 mil per jam sebelum Jack Traven menaikinya. Agar penumpang bus selamat, bus harus dikemudikan dengan kecepatan di atas 50 mil per jam tanpa menurunkan satupun penumpang bus, karena Payne juga bisa menggunakan kamera yang terpasang pada bus tersebut untuk memantau situasi para penumpang bus. The city of Los Angeles to the ultimate test. Pop quiz, hotshot. There's a bomb on a bus. Once the bus goes... Wonder Woman tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Patty Jenkins dan dibintangi oleh Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, dan Robin Wright. Diana Prince bisa dikatakan anak ningrat di Pulau Temisira, Amazon. Ibunya adalah Ratu Hippolyta yang menjadi penguasa Amazon. Di pulau itu semua prajuritnya adalah wanita, pelatih para prajurit wanita yaitu Jenderal Antiope. Setiap hari Meihat para prajurit dilatih Diana ikut tertarik untuk mencobanya, tapi ibunya tidak memperbolehkannya. Hippolyta menceritakan dulunya Pulau Temisira adalah buatan dewa Zeus bagi orang Amazon karena saat itu terjadi kekacauan di kahyangan. She's my secretary, sir. She's a very good secretary. Hero tahun 2002. Film Hero adalah film China bergenre action yang dirilis pada tanggal 24 Oktober tahun 2002. Film ini dibintangi oleh Jet Li sebagai pemeran utamanya, dan film ini disutradarai oleh Zhang Yimou dengan durasi sekitar 99 menit. Film ini menceritakan tentang kondisi negara Cina pada masa yang lalu, lebih tepatnya pada masa 200 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu negara Cina masih terbagi-bagi dalam berbagai kerajaan serta wilayah yang memiliki sektor kekuatan masing-masing. Sehingga tidak heran apabila kekuatan satu negeri tersebut terbagi-bagi dalam berbagai tempat. Kekuatan yang terbagi-bagi tersebutlah yang kemudian membuat semua tempat tersebut menjadi sering bertikai. Mereka saling adu kekuatan untuk membuktikan kekuatan manakah yang paling tangguh. Dan ternyata dari 7 kekuatan tersebut ada satu tempat yang bisa dibilang paling menonjol, yaitu negara Zhou. La Femme Nikita tahun 1990. Film ini disutradarai oleh Luc Besson. Film ini menceritakan tentang seorang junkis bernama Nikita yang ditangkap saat terjadi pencurian di apotik karena menembak seorang polisi dan kemudian dipenjara. Petugas intelijen Prancis bernama Bob memberinya alternatif agar bebas dari eksekusi dengan menjadi agen rahasia negara. Nikita setuju dan kemudian dia dilatih dan diajari banyak hal serta diberi identitas baru.
Le Femme Nikita adalah judul yang tepat untuk menggambarkan tema dari film ini sendiri. Femme yang berkonotasi keanggunan, elegan, gairah atau martabat seorang wanita menjadi simbol dari karakter utama dalam film ini. The Warriors tahun 1979. The Warriors adalah film thriller laga Amerika Serikat tahun 1979 yang disutradarai oleh Walter Hill yang ceritanya berdasarkan novel tahun 1965 karya Sol Yurik. Semua dimulai dari The Warriors yang beranggotakan Cleon, Swan, Ajax, Rembrandt, Snow, Cochise, Vermin, Cowboy dan Fox yang berangkat dari Coney Island ke wilayah Bronx untuk sebuah pertemuan tertutup. Di Bronx semua gang hadir untuk melihat tokoh sekaligus pemimpin dari gang Gramercy Reef yang bernama Cyrus untuk berpidato. Di tengah pidato, Cyrus tiba-tiba ditembak oleh Luther yaitu salah satu anggota gang bernama Rock ketika Cyrus meninggal. They've got one chance.